Benarkah pencoretan Sadil Ramdhani karena alasan ini? Sintayong kesal banyak pihak yang memandangnya sebelah mata. JIJS ke Serie A. Tiket pertandingan timnas laris manis, supporter Indonesia dikagumi Qatar. Jordi Amat layak gantikan Asnawi Mangkualam. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like dan juga subscribe ke channel kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi sepak bola tentang timnas Indonesia. Terima kasih. Nama Sadil Ramdhani tidak diikutsertakan bersama Arkan Fikri. Padahal nama Sadil sebelumnya masuk dalam daftar 26 pendaftaran timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Di sisi lain justru ada Malis yang tak masuk list kini masuk skuad final Piala Asia 2023. Tidak terlalu jelas alasan spesifik dari Sintayong mengenai keputusan ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menjelaskan bila pencoretan Sadil Ramdhani berkaitan dengan faktor teknis. Ya betul, Sadil dan Arkan dicoret, kata Sumarji. Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria yang dinilai oleh pelatih Sintayong. Penilaian itu mulai dari teknis sampai strategi, tambahnya. Sebenarnya faktor teknis bukan semata-mata penyebab dicoretnya Sadil. Winger 25 tahun tersebut adalah pemain inti buat timnas Indonesia sejak 2022. Bahkan Sadil adalah salah satu pencetak gol di timnas Indonesia dalam 5 laga terakhir, yakni kala Garuda menahan imbang Filipina 1-1 pada November lalu. Saat TC di Turki pun Sadil tampil dalam 2 laga uji coba melawan Libya, masing-masing tampil 45 menit dan 10 menit. Hanya saja memang saat laga timnas Indonesia versus Iran di Qatar pada 10 Januari lalu, Sadil sama sekali tidak dimainkan oleh Sintayong. Dalam laga itu, timnas Indonesia dibantai dengan skor 5-0. Ada dugaan bila Sadil Ramdhani mengalami cedera, seperti laporan media Malaysia Makan Bola. Bintang lincah Sabah FC ini menikmati musim terbaiknya bersama The Rhinos. Musim ini setelah bermain hampir di setiap pertandingan Liga Super Malaysia, ia pun berperan besar bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sejak tahun lalu. Berdasarkan perkembangan situs timnas Indonesia, nama-nama yang berusia 25 tahun tersebut tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Qatar. Sadil diketahui mengalami cedera saat menghadapi Iran sehari setelah tampil bagus melawan Libya dalam 2 pertandingan persahabatan sebelumnya. Meski begitu, belum bisa dikonfirmasi secara jelas mengenai kabar Sadil Ramdhani mengalami cedera tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis timnasnya bisa tembus ke 16 besar Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, target tersebut sudah disampaikan oleh Sintayong sejak jauh hari. Bahkan skuad Garuda mengincar 4 poin dari babak fase grup agar bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya menghadapi Irak, Jepang, dan Vietnam bukanlah hal yang mudah di turnamen ini. Sintayong menjelaskan bahwa target terdekat mereka adalah mencapai babak 16 besar. Selanjutnya secara bertahap, Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan menghadapi tantangan ke depan. Namun fokus utamanya tetap memberikan hasil terbaik di fase grup. Setelah kami mencapai babak 16 besar, kami akan fokus untuk maju ke perempat final. Kami akan mempersiapkan diri untuk turnamen ini dengan mengambil satu langkah demi langkah, kata Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI. Berbicara tentang target tersebut, banyak pihak yang meragukannya, apalagi ranking FIFA yang cukup jauh dari lawan-lawan dari grup D. Saat ini timnas Indonesia kita di posisi 149 ranking FIFA. Menariknya, pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa kondisi tersebut membawa mereka jauh dari tekanan. Pemainnya hanya dituntut untuk memberikan kemampuan terbaik di lapangan. Saya tidak peduli dengan ranking FIFA. Faktanya, peringkat yang rendah menghilangkan tekanan saya dan juga para pemain, tegasnya. Persaingan di Serie B Italia musim 2023-2024 cukup menarik untuk kita simak. Saat ini Parma masih memimpin klasemen sementara dengan 41 poin dari 19 laga. Menariknya, Parma mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari Venezia. Klub yang ditukangi Paolo Panoli itu berada di posisi kedua dalam klasemen Serie B. Venezia saat ini memiliki 35 poin dengan jumlah laga yang sama dengan Parma. Klub yang identik dengan warna hitam dan oranye itu ada di posisi tepat untuk meraih tiket promosi ke Serie A musim depan. Venezia bukanlah klub yang asing bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab klub saat ini yang diperkuat salah satu pemain naturalisasi kita, yaitu JIJS. Sebelum harus beristirahat sejenak karena cedera, JIJS adalah bek andalan Venezia. Bahkan pemain berusia 23 tahun itu mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi bersama klubnya pada musim ini. Jika performa Venezia tetap konsisten, bukan tak mungkin kita akan menyaksikan JIJS bermain di Serie A musim depan.
Bahkan tidak mungkin juga ada klub Serie A lain yang tertarik merekrut Ajax. Selain Ajax, Venezia sebenarnya punya beberapa pemain lain yang memiliki kualitas bagus. Mereka layak untuk segera berlaga di Serie A. Piala Asia 2023 akan segera digelar. Timnas Indonesia pun bersiap tampil di ajang paling bergengsi se-Asia tersebut. Tak akan berjuang sendirian pastinya timnas kita di sana. Para pemain timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan dari para fans timnas Indonesia. Mereka sudah membeli tiket. Bahkan fans Indonesia jadi salah satu pembeli tiket terbanyak pertandingan Piala Asia 2023. Sehingga kehadiran mereka diharapkan akan melecut semangat para timnas kita di sana. Sejauh ini terjual lebih dari 900.000 tiket dari fans Indonesia yang menjadi salah satu pembeli terbanyak di Piala Asia ini. Hal tersebut diungkapkan penyelenggara Piala Asia dalam rilisnya. Selain fans dari sisi Qatar dan Indonesia, ada beberapa negara lain yang banyak membeli tiket pertandingan. Lebih dari 900.000 telah terjual sejauh ini dengan fans dari Qatar, Filipina, India, dan Indonesia memimpin pembelinya. Bunyi keterangan dari LOC Piala Asia. Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari. Ini adalah kali ketiga Qatar menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada 1988 dan 2011. Ada 24 tim yang berlaga dengan dibagi ke dalam 6 grup. Masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Qatar menggunakan 9 stadionnya untuk menggelar 51 pertandingan di Piala Asia 2023. 7 diantaranya dipakai pada event Piala Dunia 2022. Menjadi tuan rumah secara olahraga besar sebesar ini lebih dari sekedar sepak bola, kata Hasan Al-Kuwari, Direktur Eksekutif Pemasaran dan Komunikasi LOC Piala Asia. Dalam keterangan freshnya, Piala Asia akan memberikan kesempatan bagi para fans dari seluruh daerah untuk belajar tentang budaya baru, membangun persahabatan seumur hidup, dan menciptakan kenangan yang bermakna, tegasnya. Pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan membeberkan pendapatnya soal sosok yang layak menjadi kapten timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 ini. Ropan, sapaan karibnya, menilai bahwa sosok yang layak menjadi pemimpin penggawa skuad Garuda di lapangan adalah Jordi Amat. Ropan menyebut jika Asnawi Mangkualam Bahar kembali dimainkan, maka ban kapten bakal menjadi kembali miliknya. Namun secara kualitas Jordi Amat juga sangat layak menjadi kapten timnas Indonesia. Saya pikir paslah Jordi untuk bisa bermain sebagai kapten. Sudah sepantasnya bagi Sintayong, pelatih timnas Indonesia, untuk memberi kesempatan walaupun ada Asnawi di sana. Tapi biarlah Jordi, tutur Ropan dalam kanal YouTube-nya Bung Ropan. Harus ada keberanian dari Sintayong untuk memberikan ban kapten kepada Jordi sebagai pemimpin. Namun menurut Bung Ropan ada sejumlah alasan di balik usulnya agar Jordi Amat dipilih sebagai kapten timnas Indonesia di ajang ini. Pemain berdarah Spanyol ini dinilai sebagai sosok dengan pengalaman segudang. Ia pemain paling senior di tim kita, tuturnya soal pemain berusia 31 tahun tersebut. Namun menurut Ropan, keputusan soal siapa sosok yang paling cocok jadi kapten timnas Indonesia merupakan hak Sintayong. Karenanya mantan jurnalis media olahraga ini mengembalikan keputusan final ke pelatih Korea Selatan tersebut. Menurut Ropan, saat ini timnas Indonesia lebih baik fokus menyiapkan diri jelang laga perdana mereka di Piala Asia 2023 kontra Irak. Pasalnya ia menambahkan pertandingan tersebut sangat krusial bagi langkah Indonesia berikutnya di turnamen ini. Apapun itu, kita harus fokus ke pertandingan pertama lawan Irak untuk kita bisa mendapatkan hasil positif di sini. Bagaimana nasib kita akan ditentukan untuk laga selanjutnya. Ia menandaskan lini belakang timnas Indonesia kembali membuat kesalahan yang bikin kebobolan di laga melawan Irak. Hal serupa sebelumnya juga terjadi di 2 laga melawan Libya. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyoroti kinerja lini belakang timnya. Ia mengungkapkan 3 gol yang bersarang ke gawang timnas Garuda akibat kesalahan sendiri. Pemain sudah berjuang dan kerja keras di lapangan. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita. Apalagi ada 3 gol yang merupakan hasil dari kesalahan kita sendiri, kata Sintayong dikutip dari situs PSSI. Kabar baik datang dari kondisi fisik para pemain timnas yang semakin membaik menjelang Piala Asia 2023. Kabar ini diungkapkan oleh fisioterapis timnas Indonesia Choi Jung Yung. Sebagai informasi, Choi Jung Yung merupakan fisioterapis baru di timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah membantu tugas Prakangsio di timnas Vietnam. Kehadirannya lalu langsung memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kondisi kini para pemain semakin membaik jelang Piala Asia dimulai. Lebih lanjut, Choi Jung Yung menambahkan masih ada beberapa pemain yang belum benar-benar fit. Salah satu contoh yang dimaksud seperti Asnawi Mangkualam.
Seperti yang kita ketahui, Asnawi sempat mengalami cedera. Bahkan pemain berposisi sebagai winger itu harus absen ketika timnas Indonesia bertanding melawan Libya. Beberapa pemain tidak berada dalam kondisi baik. Ada yang masih mengalami cedera ringan. Saya coba mengatur perawatan mereka. Sekarang saya dan juga pemain Indonesia sudah lebih baik kondisinya dan siap bertanding di Piala Asia, kata Choi Jung Young dilansir dari laman resmi PSSI.